Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena dengan sukacita, kehidupan kita akan senantiasa bergairah dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sahabat Kabari, pada kesempatan kali ini tema kita adalah masa lalu. Sahabat Kabari, semua orang punya masa lalu. Semua orang punya cerita dengan masa lalu. Dan saya mau berkata kepada kita, masa lalu itu ada yang indah, ada yang manis, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk, ada yang sangat menyedihkan. Dan juga ada yang sangat membuat seseorang itu menjadi pahit. Semua masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Tetapi perlu kita belajar kali ini bagaimana kita menghadapi masa lalu kita. Saya akan bacakan dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama ceritanya atau masa lalu daripada kehidupan Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah seorang pemimpi. Dia mendapat mimpi yang besar dari Tuhan. Justru dengan mimpinya inilah saudara-saudara atau kakak-kakak, abang-abang daripada Yusuf ini tidak senang terhadap Yusuf. Dan mereka akhirnya menangkap Yusuf dan menjual Yusuf. Tetapi berita yang mereka sampaikan kepada ayah mereka, yaitu Yakub, bahwa Yusuf sudah meninggal diterkam oleh binatang buas. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masa lalu Yusuf, sebenarnya Yusuf bisa menjadi pahit terhadap saudara-saudaranya. Dan Yusuf bisa saja melupakan saudara-saudaranya. Tetapi kita belajar dari Yusuf bagaimana dia menghadapi masa lalu. Yang pertama, pelajaran yang harus kita lihat dari kehidupan Yusuf, bahwa Yusuf menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalunya. Masa lalu itu sesuatu yang sudah pernah terjadi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita tidak mungkin kembali kepada masa lalu. Inilah yang disadari oleh Yusuf. Yusuf menyadari bahwa dia tidak bisa kembali ke masa lalunya, tetapi dia belajar dari masa lalunya. Yang kedua, kita tidak bisa melupakan masa lalu. Di sini harus kita pahami bersama, kita semua pasti mengingat masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang normal, kita semuanya tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu. Kecuali kalau kita amnesia atau kena stroke, baru kita bisa melupakan masa lalu kita. Tetapi sebagai manusia yang sehat, manusia yang normal, kita semuanya tidak bisa melupakan masa lalu. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yusuf, dari ayat yang dikatakan tadi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang ketiga, masa lalu itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan Yusuf. Tetapi yang bisa mempengaruhi kehidupan Yusuf adalah Allah. Karena Allah yang punya rancangan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tahu masa lalunya memang sungguh sangat membuat hatinya pahit. Tetapi dia sadar bahwa itu semuanya diizinkan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan Yusuf dan atas kehidupan saudara-saudaranya. Di sini kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf melihat bahwa masa lalu itu tidak menguasai hidupnya, tetapi Tuhan menguasai hidupnya. Karena Tuhanlah yang mempunyai rancangan dalam kehidupannya, dan dia tahu bahwa rancangan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa.
Di sini kita bisa melihat keputusan demi keputusan yang dibuat Yusuf ini. Kalau kita memahami Kejadian 50 ayat 20 tadi, di situ tidak ada sedikit pun rasa pahit dalam diri Yusuf. Tidak ada kepahitan di dalam diri Yusuf terhadap semua saudara-saudaranya, terhadap abang-abangnya, dan terhadap adiknya. Yusuf mengasihi mereka dan Yusuf sangat mencintai mereka. Dan kita tahu bersama cerita ini bahwa Yusuf sangat punya pengaruh yang luar biasa di Mesir, dan melalui Yusuflah Tuhan memelihara kehidupan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan saya mau berkata kepada kita, tidak ada gunanya kita memelihara kepahitan dalam diri kita, karena kepahitan itu tidak akan pernah membangun hidup kita, tetapi justru akan menghancurkan kehidupan kita. Jangan pernah pahit dengan masa lalu kita, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah masa lalu kita menjadi kebaikan buat kita dan kebaikan buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa buat sahabat Kabari supaya tetap Tuhan hidup mereka penuh kasih, penuh pengampunan. Tidak ada kepahitan, tetapi kasih Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan kami. Kasih yang memberikan kemampuan bagi kami untuk mengampuni dan berdamai dengan masa lalu kami, berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik ke depannya bagi kami semuanya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk kebaikan kami dan untuk kebaikan orang banyak. Kami serahkan semuanya kepadamu supaya Tuhan menggenapi rancanganmu dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.